Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham dari sektor konsumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga WNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan Hoki, dan terakhir ULTJ. Langsung saja ke saham pertama ada INDF yang hari ini ditutup menguat tipis 0,42% ke harga 5.950. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal INDF ternyata memang mantul dari supportnya 5.800, memang offset sekali tapi habis itu rebound. Dengan kondisi seperti ini apakah ini valid? Belum pasti ya. Dan terlihat kan dia gagal tuh lewat resisten 6.000. Sempat breakout tapi kemudian terkoreksi. Dengan kondisi seperti ini, ada peluang INDF besok lanjut turun. Targetnya masih sama, kembali menguji area 5.800. Kecuali besok memang ada momentum yang bagus, saham-saham konsumer ditarik. Ya bagus, bisa breakout tuh INDF. Ya memang bagus INDF kalau bisa kembali ke atas 6.000. Tapi konfirmasi double bottomnya itu neckline-nya 6.200. Kalau dia break 6.200 ada peluang untuk kembali mencoba uptrend. MACD-nya mengarah ke atas membentuk hampir golden cross, bercat di bawah 0 makin tipis. Volume 5 hari dari minggu kemarin itu meningkat. Apakah ini ada sinyal pembalikan arah? Ya semoga aja ya. Sektor konsumer kembali yang menahan ISG. Mungkin ada rotasi sektor juga ya. Saat Big Bang udah mulai turun, konsolidasi sektor lain nih ngangkat ya, sepertinya consumer, karena consumer yang belum naik ya. Waktu itu kan analisa saya potensinya bisa turun lebih dalam karena potensi pola symmetrical triangle, ternyata di reject ya, di bawah naik ya. Semoga aja jangan pola dead cat bone. Kalau dia ternyata di sini turun 5.600, dia membentuk higher low baru. Sebelumnya di sini ke sini. Jadi bisa seperti ini gerakannya, turun dan turun. Kalau jebol udah masih sama, target saya 5.400. Ya harus bertahan dia di area 5.800-nya ini biar konsolidasi area ini. Dengan kondisi seperti ini, kalau yang ada beli di area bawah, nekat beli seperti yang waktu itu saya bilang, udah lumayan tuh 4% harusnya udah bisa profit taking. 3% aja profit taking. Siapa ngasih seminggu 3%? Kan ibaratnya beli aja di support. Kalau dia turun hot, kalau dia naik ya bisa profit taking. Jadi seperti itu ya. Untuk INDF arahnya kemana? Kalau kondisi seperti ini ya bisa turun lah. Dia nutup ke bawah dulu ya, karena gagal lewat 6.000. Kecuali besok kembali hijau ya bagus. Tapi besok harus hijau dan minimal tutup di 6.000. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang hari ini malah ditutup terkoreksi tipis 0,33% ke harga 7.350. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ICBP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP kemana arahnya? Ya ini dia mencoba naik 7.400 dan gagal. Nggak usah pakai pola bearish penan yang miring seperti ini. Pakai support resisten klasik aja. Ini terlihat dia gagal nih lewat 7.400. Ini kan dulu di reject terus nih. Ya bisa dibilang nih support nih. Ini reject dan dia reject. Jadi arahnya kemana? Karena naik turunnya ini 200 poin aja bisa ke sini. Ya. 7.200. Jadi kalau mau beli ICBP untuk di tektokin cari 2% ya tunggu aja di support, dia mantul ke atas jual lagi. 2% kalau seminggu ya cukup besar di INDF dan sahamnya juga aman, pergerakannya nggak terlalu volatil. Jadi kalau saya lihat nih ada pola dead cat bone kecuali besok kembali hijau dan minimal tutup di 7.400. MACD-nya memang mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume meningkat. Ya volume meningkat ini harus dikonfirmasi dengan candle yang tutup besok minimal di 7.400 agar minggu depan dia bisa bergerak di area atas ini. Supportnya jadi 7.400 yang sekarang resisten dan resisten selanjutnya dia akan mengarah ke 7.800 dan trend downtrendnya ini bisa dipatahkan ya. Ini bisa juga seperti ini gambarnya. Dia downtrend kan. Minornya downtrend, majornya juga downtrend parah nih. Bahkan dia pernah dari 10.000 sekarang cuma di 7.300. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Kalau mau bagus besok harus rebound. Minimal tutup 7.400 dan bagusnya lagi di atas 7.450. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga. Ada WNPR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,6% ke harga 3.660. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada masih sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR juga ada berita kalau
yang di cabang Jatim itu akan mem-PHK 1.500 pegawainya ya. Apakah itu sentimen negatif? Ya nggak tahu juga kan. Tapi ada sentimen juga direksinya mulai membeli kembali saham UNPR. Dan apakah ini juga berdampak? Ya terlihat respon pasar kemarin bagus. Cuman sayangnya dia nggak mampu lewat tuh. Atau menguji resisten 3.800. Tapi kondisi seperti ini, kalau dilihat UNPR ini kan berhasil breakout dari resisten 3.500. Dia ada pola descending triangle. Nah, ini dia breakout, ya harusnya kalau mau aman dia bergerak di area ini aja. Bagusnya lagi kalau bisa breakout 3.800 agar dengan mudah dia bisa ke 4.200 sampai 4.400 menguji EMA 200-nya garis merah ini ya. Itu untuk konfirmasi UNPR kembali uptrend. Dan apakah ini bagus? Ya ini bisa aja dibilang technical rebound, tapi belum bisa mengkonfirmasi ya. Tapi dengan kondisi seperti ini tetap bisa dimanfaatkan, cari profit tipis 2-5%. Ya harusnya bisa dapat di UNPR ya. Belinya di support. Nanti kalau dia koreksi ke area 3.500 nih ya nekat beli aja, tinggal cut loss kalau dijebol 3.500. Udah berarti dia mematahkan pola ascending triangle-nya dan turun lebih dalam. Jadi ini juga bisa pola dead cat bond. Dia membentuk higher low baru di area 3.750. Sebelumnya kan di sini 4.400 dia turun lagi, bisa seperti ini juga gambarannya. Jebol, nah bahaya tuh kalau jebol 3.500. Seperti itu untuk UNPR. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Kalau nekat beli di harga sekarang ada peluang rebound ya bisa aja, tergantung market ya. Cuman harga sekarang itu nggak ideal, antara risk dan reward itu nggak sebanding. Kalau Bapak Ibu kemarin belinya saat dia coba breakout 3.500, Bapak Ibu nekat beli, ya itu ya yang penting kalau nekat beli buy on breakout, dia gagal breakout ya jual dulu. Jadi seperti itu. Untuk UNPR, MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, dan koreksi hari ini volumenya biasa aja ya, nggak sebesar volume sehari sebelumnya. Ya kalau mau bagus, besok harus kembali rebound dan tutup di atas 3.800. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat, ada HMSP yang hari ini ditutup di harga 925 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP ini konsolidasi, tapi nggak menarik ya. Kalau saya mending beli saham lain. Tapi kalau memang Bapak Ibu berminat beli HMSP, berharap bisa dapat profit, yang penting jebol 900 jual. Targetnya kemana? 950, 960 terdekat. Dan bagusnya lagi kalau HMSP itu breakout 1020 ya. Memang dia bertahan dari pola Pauline Wedge-nya ini ya. Dia konsol, semoga aja dia bisa break 950 minggu ini atau minggu depan dan April melanjutkan ke 1000. Siapa tahu sektor consumer April direct naik ya sama market. Jadi sebulan ke depan bisa tuh dia naik ya. Semoga aja HMSP itu bisa sampai 1000 sampai 1020. Tapi kondisi seperti ini belum terlihat ada flow, tapi sudah mulai konsolidasi ya. Yang penting kalau Bapak Ibu nekat tuh harus disiplin cut loss kalau di saham downtrend seperti ini. Kalau nggak mau rugi waktu lebih lama ya, jebol 900 jual. MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi untuk besok apakah ada bisa rebound ya, lihat besok ya, tergantung market. Jadi seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup di harga 31.600, menguat tipis 0,95%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya GGRM ada akumulasi tapi tipis ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM bagus kalau besok melanjutkan kenaikan dan bisa tutup di atas 32.000 karena terlihat juga GGRM itu membentuk lower high dari low sebelumnya. Sebelumnya ada di 30.300 dan kemudian di 37.750. Tapi bagusnya lagi dia bisa breakout tuh 32.000. Kalau dilihat ini juga dia berhasil breakout dari resisten 5 hari ke belakang, harga tertingginya di 31.200. Ini dia break ya, harusnya besok bisa lanjut karena volume meningkat ya. Untuk GGRM kalau mau uptrend ya minim dia breakout dulu 32.000 agar bisa ke 34.000 ya.
dia berhasil tuh. Ini kan dia udah berapa kali gagal, 1, 2, 3, 4. Ya semoga aja kali kelima ini dia breakout dan minim-minim 34.000. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham ke-6 ada Mayor yang hari ini ditutup menguat 2,02% ke harga 1.760. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya Mayor di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya Mayor juga breakout dan ini ada indikasi pola cup and handle neckline-nya akhirnya di breakout di 1.700. Jadi apakah menarik? Harusnya menarik nih untuk Mayor. Jadi ada peluang juga sepertinya memang saham konsumer nih bisa jalan di bulan April ya. Karena satu saham konsumer memberikan sinyal bagus, volume juga meningkat signifikan untuk Mayor. Kalau dilihat tadi Mayor memang nggak ada akumulasi ya, malah ada yang distribusi. Tapi ini bagus ya, volume meningkat signifikan 2 hari dan besok itu kalaupun koreksi tipis nggak masalah. Yang penting jangan turun dari 1.700. Dan kalaupun mau spek buy ya besok kalau dikasih merah dikit dia itu nekat aja jebol 1.700 jual. Mayor sudah saya rekomendasikan bahkan dari 2 minggu yang lalu belum gerak-gerak dan akhirnya juga breakout ya. Jadi yang masih hold Mayor sekarang sudah bisa profit ya. Waktu itu saya suruh beli di 1.650-an nih ya. Saya lupa juga 1.670 apa ya. Pokoknya pas dia candle merah ini saya suruh spek buy. Ya udah lumayan ya, 5%-an untuk profitnya. Jadi kemana arahnya Mayor sepertinya masih bisa ke atas. Terdekat mungkin uji resisten 1.800 kalau lewat ya 1.850 itu. Dan dia berhasil breakout dari trendline downtrend semenjak Oktober 2021 ya. Dia berhasil breakout. Ya semoga aja ini momentumnya untuk Mayor reversal. Karena MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas. Sudut kemiringan lebih dari 45 derajat. Dan bar chart di atas 0 juga meningkat. Dan volume meningkat. Jadi menarik untuk Mayor. Cuman ini saham lambat gerak itu aja. Tapi kalau trennya selama nggak turun dari 1.700 itu ke atas. Potensi reversal uptrend. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham ke-7. Ada AISA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,08% ke harga 183. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya AISA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AISA apakah bagus? Ya seharusnya bagus kalau dia bisa tutup di 184, 185 ya. Apakah ini false breakout? Bisa jadi false breakout kalau besok melanjutkan penurunan, tapi nggak masalah juga ya. Sepertinya juga AISA ini ada potensi untuk pembalikan arah. Kalaupun dia besok lanjut turun ya uji 180 itu malah kesempatan beli saat dia menguji EMA 20-nya ini. EMA 20-nya juga sudah melandai ini, kalaupun koreksi satu candle nggak masalah asalkan Senin langsung kembali rebound. Jadi apakah menarik untuk AISA? Ya yang penting AISA nggak turun dari 178 dan konfirmasinya memang 170 di break itu ya downtrend. Tapi ini kan dia sudah membentuk lower high satu sebelumnya ini dan di sini dan harusnya besok rebound itu menarik ya. Kalau dia besok hijau dan bisa tutup minimal 185 atau bagusnya lagi di atas 188, minggu depan bisa ke 200 perubahan praksi harga dan ini ada indikasi double bottom. Jadi seperti itu. Kalau memang bulan April sektor consumer yang ditarik sama asing atau flow atau market, ya AISA menurut saya pergerakannya cukup lincah ya. Jadi bisa diperhatikan AISA dengan hoki. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau defensif, yang agak pelan, INDF, UNPR, atau Mayor. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on. Semua keputusan di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham ke-8 ada hoki yang hari ini ditutup menguat 0,62% ke harga 161. Kalau dilihat transaksi asing hari ini nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, hoki pelan-pelan naik dan terus membentuk lower high, higher high. Sayangnya hari ini nggak mampu lewat 164. Tapi indikasinya nggak usah situ deh. Ya, ini dia berhasil breakout loh. 160. Jadi ini menarik. Yang penting nggak masuk lagi atau turun dari 160. Jadi minggu depan itu bisa lanjut. Jadi besok kalau mau bagus
Hoki harus melanjutkan kenaikan minim-minim, dia bisa tutup di atas 164 ya, dia naik 2% lebih ya, itu menarik minggu depan potensi jalan ya. Nggak usah 160 deh, tapi ini kan ada resisten minor, memang resistannya dekat-dekat ini aja tarik ya. Kalau saya sih 164 itu kalau dikonfirmasi tutup di atas itu peluang hoki uptrend. Minim-minim dia bisa ke 180 dan bisa sampai perubahan praksi harga 200. Kalau dia break 180 harusnya dia udah ada sinyal untuk strong uptrend karena di atas EMA 200-nya garis merah ini. Jadi seperti itu. Untuk hoki, langsung saja ke saham terakhir, ada ULTJ yang hari ini ditutup di harga 1495 menguat 1,01%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ULTJ didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ yang waktu itu saya perkirakan bisa jebol tapi dia masih konsolidasi. Nah, kan kalau Bapak Ibu nekat beli ULTJ waktu itu saya bilang beli aja, nawar di area-area bawah support. Kalau nggak di 2% di bawah support, tawar, antri. Ini sempat turun kan dalam tarik naik. Hari ini juga sempat turun dalam tarik naik ya. Itu karakternya memang seperti itu ULTJ karena bid offernya juga tipis. Nih kan, ya ini fake bid aja nih, yang aslinya ya seperti ini di bawah 100 lot. Nah, jadi seperti itu ya. ULTJ memang nggak cocok untuk ditradingkan, untuk di swing trade simpan 3, 6, 9 atau 12 bulan ya itu menarik. Harga sekarang masih menarik ya. Menarik kalaupun niat trading dan pakai cut loss, kalau dia jebol 1450 ya jual aja dulu. Dan bagusnya kalau minggu ini, besok terakhir Jumat, dia bisa kembali ke atas 1500 ya. Itu minggu depan potensi dia lanjut naik. Jadi pola dead cat bond-nya ini nggak valid lagi dan potensi arah bisa reversal ya. Dia membuat low-nya aja terus breakout 1550 udah lanjut uptrend. Jadi seperti itu. Untuk ULTJ MACD-nya juga mengarah ke atas, mau bentuk golden cross dan volume meningkat ya 2 hari, dan 2 hari juga candle-nya doji dan naik, dan high naik, low naik. Jadi besok itu ada peluang lah untuk rebound. Semoga sektor consumer besok rebound yang menjaga ISG ya. Kalau sektor Big Bang yang malah koreksi. Bisa seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.